Tuhan Allah kami yang maha baik, Tuhan, biarlah ini boleh menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan, mengikut Tuhan apapun yang terjadi seumur hidup kami. Jangan biarkan pergumulan, masalah, kesulitan mengalihkan fokus kami daripada Tuhan. Tuhan, kiranya arahkanlah mata hati rohani kami kepadamu, hanya kepadamu, tidak pada yang lain. Karena kami tahu Tuhan, jika tanpa Tuhan di hidup kami tidak mampu melakukan apa-apa. Kami tidak punya kekuatan untuk menjalani hidup yang berat ini. Tuhan, kami berdoa, kiranya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan boleh menuntun kehidupan kami. Dan hari ini, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau menyapa kami sekali lagi, memberkati kami sekali lagi dengan kebenaran firman-Mu, boleh menjadi panduan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya akan mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 34. Dan sepanjang di dalam ibadah tadi kita sudah membacakan sebagian besar dari isi Mazmur ini sebenarnya ya. Jadi hari ini, saat ini kita akan membacakan bagian tertentu saja, yaitu di ayat yang ke-1, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 dan ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Tema yang hari ini, tema perenungan saya pada hari ini adalah dalam perlindungan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ketika saya sedang santai siang di rumah ya, tiba-tiba saya terpikir satu hal ya. Saya berpikir begini, aduh bersyukur ya, Niki itu anak saya sakit beratnya itu tahun lalu sebelum COVID. Coba kalau dia sakit dan harus dirawat di rumah sakit di tengah pandemi ini, aduh saya nggak kebayang deh itu gimana jadinya ya. Meskipun pergumulan sakitnya Niki saat itu berat sekali buat kami, buat Niki apalagi ya. Tapi saya pikir akan jauh lebih berat jika dia sakit di tengah pandemi ini. Saya, suami, dan Niki akan sangat berpotensi besar untuk tertular COVID karena dia harus stay di rumah sakit selama hampir 2 bulan. Dan saya dan suami harus bolak-balik begitu ya. Tidak mudah. Dan apalagi Niki terkena penyakit infeksi yang berat ya. Tidak sepele. Ya mungkin memang kedengarannya aneh ya, kedengarannya aneh. Sakit berat kok malah bersyukur gitu. Ya tapi itu yang saya rasakan pada siang itu. Saya bersyukur Niki sakitnya tahun lalu, bukan tahun ini. Tapi Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tahu ada yang lebih aneh daripada saya ya. Mari kita membaca Mazmur 34 ya. Mari kita membaca Mazmur 34 yang bagian yang pertama, ayat yang ke-8 sampai 12, ayat 20 sampai 23. Mazmur 34 ayat yang pertama saya bacakan terlebih dahulu. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Kemudian ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu.
Kemudian ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, Mazmur 34 ini adalah Mazmur pujian, Mazmur ucapan syukur, ya. Mazmur pujian dan ucapan syukur dari Daud. Tapi perhatikan di ayat yang pertama, ini menjadi latar belakang konteks dari Mazmur ini. Dia mengucap syukur ketika apa? Coba, di ayat yang pertama dikatakan ia mengucap syukur ketika ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aneh bukan? Ya, mengucap syukur ketika dia pura-pura gila, istilahnya ya, gitu ya. Dia mengucap syukur ketika dia pura-pura gila, tapi ini nyata loh, ya. Ini yang firman Tuhan katakan. Ya, Daud ketika itu sebenarnya baru saja selamat dari situasi yang mengancam jiwanya. Ayat Mazmur 34 ini kita bisa lihat rujukan ayat lainnya, ya. Latar belakangnya itu di 1 Samuel 21. Ya, kalau kita lihat di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ayat 15, di situ dijelaskan bahwa Saul berusaha membunuh Daud, dikejar-kejar Daudnya, ya, sampai akhirnya Daud harus melarikan diri, dan ternyata ketika dia melarikan diri ternyata dia nyampe di satu daerah namanya Gad. Nah, kehadiran Daud di Gad diketahui oleh Raja Gad, ya. Ini bangsa Filistin ya, Raja Gad, yaitu Raja Akhis atau Abimelek di dalam catatan Mazmur, ya. Lengkaplah sudah kesusahan dari si Daud. Dia lari dari kejaran Saul yang berusaha membunuhnya. Kemudian dia berpisah dari Yonatan yang adalah sahabat karibnya, menjadi teman suka dukanya. Dan kemudian dia berjumpa dengan Abimelek, masuk ke daerah Gad, berjumpa dengan Abimelek yang membenci dia. Karena apa? Karena Daud membunuh Goliat, pahlawan perang bangsanya, ya. Tentu saja dalam kondisi itu tidak mudah bagi Daud. Dan tidak mengherankan kalau dalam kondisi yang seperti demikian Daud merasa dia gentar di ayat yang kelima, ya. Dia gentar, kemudian dia merasa malu di ayat yang ke-6. Kemudian dia merasa tertindas, dia merasa sesak di ayat yang ke-7, ya. Dia merasa terjepit dan tidak ada seorang pun yang bisa dia andalkan pada saat itu. Jangan lupa dia terpisah dari Yonatan, ya. Dalam kondisi itu tidak ada seorang pun di sisinya yang bisa dia andalkan selain Tuhan Allahnya. Karena itu dalam kondisi yang terjepit dan tertindas, Daud berseru kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungannya. Perhatikan bagaimana Daud mengungkapkan kebaikan dan perlindungan Tuhan, ya. Perhatikan bagaimana Daud mengungkapkan kebaikan dan perlindungan Tuhan. Di ayat yang kelima, ya, di ayat yang kelima Daud bilang, aku mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kemudian ayat yang ketujuh, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kemudian ayat yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemudian ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Lalu ayat 20, kemalangan orang benar banyak tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan kalau kita baca seterusnya sampai ayat 23 juga masih dilanjutkan tentang bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga dia. Bapak Ibu perhatikan bagian di PowerPoint kita, bagian-bagian yang ditebalkan hurufnya, ya. Bagian-bagian yang ditebalkan hurufnya.
ada kegentaran di situ, ada kesesakan, ada patah hati, ada remuk jiwa, ada kemalangan. Pada ayat-ayat ini Daud mengungkapkan satu fakta yang seringkali kita lupa, bahwa orang benar bisa, sangat bisa mengalami kegentaran, kesesakan, patah hati, remuk jiwa, dan kemalangan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak kebal dari semuanya itu. Kita tidak kebal dari kesesakan dan kegentaran. Kita tidak bebas dari patah hati, remuk jiwa, dan kemalangan. Kita masih sangat bisa mengalami semua itu. Akan tetapi hal yang kita tidak boleh lupa yaitu bahwa Tuhan kita punya banyak cara untuk menjaga dan melindungi kita. Perhatikan bagian yang dicetak miring berwarna merah di PowerPoint. Di situ dikatakan ia mendengar, menjawab, menyelamatkan, melepaskan. Ya. Meski terkadang memang mungkin jawaban dan cara Tuhan melindungi kita tidak seperti yang kita pikirkan. Mungkin terlihat aneh, mungkin terlihat tidak lazim, atau bahkan tidak masuk di dalam nalar kita sebagai manusia. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Tuhan bekerja dan melindungi kita. Sebab ia adalah tempat perlindungan kita. Itu yang pemazmur rasakan. Dia adalah tempat perlindungan kita. Our refuge. Our refuge. Tempat perlindungan kita. Ini yang seringkali kita salah mengerti juga sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita memperlakukan Tuhan lebih seperti resort, tempat beristirahat, bukan sebagai refuge, tempat perlindungan. Padahal gambaran yang Alkitab pakai untuk menggambarkan Tuhan pelindung itu adalah refuge. Apa bedanya? Bapak Ibu pernah ke Anyer atau ke Ancol deh, atau ke Bali gitu ya. Di sana ada banyak resort yang bagus, ya nggak? Ada resort yang bagus. Resort adalah tempat di mana kita bisa beristirahat dan menikmati hidup yang bebas dari kesusahan dan rasa khawatir. Di mana kita bisa bersantai, nggak dipusingin dengan banyak urusan sehari-hari gitu ya. Itu resort. Sedangkan refuge itu adalah tempat perlindungan yang sangat kita butuhkan, yang biasanya dibutuhkan pada saat yang membahayakan. Dalam kondisi bahaya, tempat perlindungan ini menjadi sangat penting. Dalam konteks bangsa Israel, ada tempat-tempat di bukit yang berbatu atau di gunung-gunung yang biasa dijadikan sebagai tempat perlindungan. Jika mereka di tengah perjalanan kemudian mereka menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, entah ketemu perampok kah, ketemu binatang liar kah, atau apapun itu ya, mereka tahu kalau mereka pergi berlari ke tempat itu, tempat perlindungan itu, mereka akan selamat. Itu refuge, tempat perlindungan. Dan itulah yang Alkitab gambarkan tentang Allah kita, Allah tempat perlindungan kita. Daud mengalami itu di dalam hidupnya. Dia mengalami perlindungan Tuhan yang mendalam justru di tengah penderitaannya. Dia mengalami Tuhan yang dekat saat dia remuk jiwanya akibat perlakuan orang-orang di sekitarnya yang berusaha membunuh dan menjahati dia. Ia juga merasakan kebaikan, perlindungan, dan kedamaian dari Tuhan, Allahnya di tengah pergumulannya yang berat. Karena itu ketika dia bergumul berat yang mengancam jiwanya, bukannya memilih untuk mengecam Tuhan atas kesusahan hidupnya, Daud justru memilih untuk memuji Tuhan. Di ayat yang kedua dan ketiga, dan dia mengajak segenap umat Tuhan untuk ikut memuji bersama dengan dia di ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya ajakan, tapi dia juga bukan hanya ajakan untuk memuji Tuhan, tetapi dia juga mengajak semua umat Tuhan, termasuk dirinya, untuk bersama-sama takut akan Tuhan. Ayat 10 dan ayat 12. Ini bicara soal satu komitmen untuk taat kepada Tuhan, ikut Tuhan apapun yang terjadi, seberat apapun pergumulan itu.
Indah bukan? Indah bukan? Daud meresponi penderitaannya dengan pujian syukur. Dan dia meresponi perlindungan Tuhan atasnya dengan ketaatan. Ini penting sekali. Indah sekali. Daud meresponi penderitaan dengan pujian syukur dan meresponi perlindungan Tuhan dengan ketaatan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita meresponi Tuhan di dalam pergumulan? Apakah kita menyalahkan dia atau mengecam dia karena dia tidak menjawab doa sesuai maunya kita? Apakah kemudian kita menyalahkan pasangan kita atas kesusahan kita? Atau menyalahkan anak-anak kita, saudara-saudara keluarga kita? Atau menyalahkan orang-orang di sekitar kita? Mengecam sana sini, mencari-cari kesalahan, marah kepada Tuhan? Atau justru kita seperti Daud yang dengan hati terbuka meresponi penderitaan dengan pujian syukur dan meresponi perlindungan Tuhan dengan ketaatan. Bapak Ibu, di dalam pergumulan kita, adakah kita mengalami Tuhan itu dekat? Adakah kita mengalami Tuhan itu mengerti pergumulan kita? Mengalami bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang melindungi kita dari kesalahan yang lebih fatal mungkin, atau dari peristiwa yang bisa jadi lebih buruk lagi. Apakah kita mengalami bahwa sesungguhnya ini adalah justru menjadi cara Tuhan menjaga kita dan melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa yang selama ini menjerat hidup kita? Apakah kita mengalami itu? Dan seperti Daud, apakah kita mengalami artinya damai di tengah kesesakan karena kita punya Allah yang adalah pelindung kita? Bapak Ibu, bertahun-tahun yang lalu sebuah galeri seni ternama mengadakan satu kompetisi bagi para pelukis dengan hadiah yang fantastis ya. Dalam kompetisi ini para pelukis diminta untuk melukiskan damai. Dan dari berbagai lukisan di kompetisi itu ada satu lukisan yang menjadi pemenangnya ya. Bisa dilihat di PowerPoint. Lukisan ini adalah lukisan yang menjadi pemenang. Dan dalam lukisan itu kalau Bapak Ibu lihat ya, terlihat langit yang mencekam ya, petir yang menyambar, kemudian gelombang air laut yang menghantam dinding-dinding tebing di pinggir laut itu. Terlihat menakutkan ya enggak? Lalu di mana letak damainya? Kalau semuanya terlihat mencekam, terlihat bergelora, terlihat menakutkan. Di mana damainya? Mari kita perhatikan sekali lagi lukisan ini. Bapak Ibu bisa lihat bagian dari lukisan yang saya beri lingkaran. Di dalam lukisan itu, di dalam lukisan tentang situasi yang mencekam dan menakutkan itu, ada burung bersarang di lubang batu pinggir tebing itu. Si induk burung berdiam di sarang sambil melindungi anak-anaknya supaya mereka bisa tidur dengan nyenyak. Bapak Ibu, itulah damai. Itulah damai. Damai bukanlah tidak adanya badai yang mencekam, bukan. Damai bukanlah tidak adanya kesusahan, bukan. Melainkan bisa tenang di tengah badai. Dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan, damai bukannya ketika tidak ada pergumulan dalam hidup kita, bukan. Melainkan ketika Tuhan hadir dan menjaga hidup kita, meskipun di tengah pergumulan yang menyesakkan. Allah tidak menjanjikan hidup kita terbebas dari masalah dan persoalan, ya enggak? Allah tidak menjanjikan kita hidup selalu sukses dan makmur, tidak pernah jatuh miskin. Allah juga tidak menjanjikan kita terbebas dari segala sakit penyakit, tidak. Kita masih sangat bisa mengalami semuanya itu, Bapak Ibu. Sekalipun kita hidup benar. Akan tetapi yang menjadi penghiburan yang luar biasa bagi kita yaitu bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan
yang adalah tempat perlindungan kita, our refuge. Sehingga ketika kita punya pergumulan yang berat, yang bahkan mengancam jiwa mungkin, kita bisa berlari kepadanya. Dan percayalah, ketika kita berlari kepadanya, kita mengandalkan Dia dan bersandar pada Dia, Ia punya banyak cara untuk melindungi dan menjaga hidup kita, sehingga kita tetap bisa beroleh kedamaian sekalipun di tengah kesesakan. Persoalan kita mungkin tidak selesai, pergumulan kita mungkin belum beres, tetapi Tuhan memberikan kedamaian di tengah kesesakan kita. Sebagai penutup dari renungan ini, saya akan membacakan Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 dan ayat yang 11. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, sampai sejauh ini perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Kekuatan daripada Tuhan telah memampukan kami berjalan melewati hari-hari sampai saat ini. Kami percaya semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya lanjutkanlah kasih karunia-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Berikan kepada kami kekuatan dan perlindungan. Sekalipun mungkin cara-Mu menjawab doa kami tidak seperti yang kami pikir, tapi ajarkan kami memiliki hati yang terbuka dan taat, menerima apapun yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Dan biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh berkomitmen mengikut Tuhan apapun yang terjadi, karena kami tahu hidup kami dalam perlindungan Tuhan yang maha baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.